Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Khadijah. Saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester atau UAS dengan dosen pengempu Bapak Media Sucahya, MSI. Fungsi komunikasi massa menurut Charles Wright tahun 1986. Ada 4 poin. Pertama, pengawasan, surveillance. Kedua, sosialisasi, socialization. Ketiga, korelasi, correlation. Dan keempat, hiburan, entertainment. Berikut penjelasan dan contohnya. Pengawasan, surveillance. Media menyediakan arus pemberitaan yang terus-menerus terkait pesan-pesan yang mungkin audiens sadar akan perkembangan di lingkungannya yang mungkin mempengaruhi mereka. Surveillance dapat terdiri dari fungsi memperingatkan, menyiagakan anggota audiens terhadap bahaya, semisal badai, polusi air, polusi udara, atau ancaman teroris. Komunikasi yang bermedia massa juga menyediakan fungsi beranugerah status individu, organisasi, dan masalah yang diberikan oleh media komunikasi massa cenderung dianggap penting oleh para audiens. Tambahan pola komunikasi yang bermedia massa juga melakukan fungsi pengaturan agenda yang dengannya terjadi peraturan agenda publik mengenai tema, individu, dan topik menjadi perhatian anggota dan media massa. Berikut contoh dari pengawasan surveillance yang merupakan bencana alam gempa di Suriah. Saat proses evakuasi tengah berlangsung di kota itu. Seorang saksi mata merekam detik-detik bangunan yang runtuh. Terlihat kepulan asap tebal langsung menyelimuti wilayah tersebut. Jumlah korban tewas akibat gempa saat ini terus bertambah seiring dilakukannya proses evakuasi. Sementara itu di kota Diyarbakir, orang-orang berteriak saat menyaksikan sebuah bangunan roboh beberapa saat setelah gempa. Poin kedua, sosialisasi. Komunikasi bermedia massa mensosialisasi individu-individu agar bisa berpartisipasi dalam masyarakat. Media massa yang menyediakan pengalaman bersama, memupuk harapan bersama tentang perilaku-perilaku yang sesuai dan yang tidak cocok dengan masyarakat. Komunikasi bermedia massa juga memainkan peran yang sentral dalam mentransmisikan warisan budaya dari generasi ke generasi. Berikut contoh berita. CNN, sosialisasi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2023. Selamat sore, saya Diana Twika dan Anda menyaksikan program Indonesia Forward di CNN Indonesia. Pemirsa, sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023 diselenggarakan oleh Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau yang kita kenal dengan SNPMB Perguruan Tinggi Negeri, bersama dengan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BPPP, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tim persiapan SNPMB dibentuk melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan nomor 346P tahun 2002 tentang Tim Persiapan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru dan Perguruan Tinggi Negeri tahun 2023. Lantas bagaimana mekanisme jalur masuk PTN tahun 2023 dan sejauh mana transformasi pendidikan seleksi masuk PTN? Kita akan membahasnya bersama 4 narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Profesor Insinyur Nizam sebagai PLT Dirjen Dikti Ristek. Halo Prof. Nizam, selamat sore. Selamat sore Mbak Diana. Dan juga ada Bapak Anindito Aditomo selaku Kepala BSKAP. Halo, Pak Nino ya Pak? Halo, kita panggilnya ya Pak ya? Betul, baik. Mbak Diana. Dan juga ada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asyari. Prof. Asyari, halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Diana. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Dan juga ada Ketua Umum. Poin ketiga, korelasi.
Media massa menunjukkan keterkaitan dalam menafsirkan informasi berbagai peristiwa yang terjadi hari itu. Fungsi kolerasi ini membantu para audien menentukan relevansi pesan pengelasan yang berguna untuk mereka. Berikut contohnya. Di Indonesia dengan nilai kerugian sebesar 106 Geger triliun deretan rupiah. Namun koperasi ternyata bermasalah hanya masyarakat satu dari banyaknya gerah. kasus koperasi bermasalah di Indonesia. Dari Menteri Koperasi dan CNBBC UKM Indonesia. Tirta sendiri mengungkapkan sewaktu pandemi saja ada 8 koperasi simpan pinjam yang gagal bayar. Mari simak ulasannya dalam Geger deretan koperasi bermasalah masyarakat gerah. Ya, di antara sejumlah masalah yang terjadi di sektor koperasi, ada 2 yang paling besar kalau kita lihat dari nilai akumulasi kerugiannya. Yang pertama, tidak lain dan tidak. Poin keempat, hiburan. Komunikasi bermedia massa merupakan sumber hiburan massal yang meresap di tengah audien dan memberikan pengalihan perhatian atau melepaskan audien dari tanggung jawab sosial. Berikut contohnya. Perhatian, perhatian. Tonight Pintu Show studio dari Night Net Show TV. Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Ini Om Desta bisa lu joget lagu ini. Ya, tahu bilangnya Om Desta nih. Dia jogetnya hebat sekali. Gimana nih, gue joget apa gimana nih? Iya. Ya nggak? Bisa nggak kamu? Coba lawan joget juga. Iya. Welcome back to Tonight Show Premier. Gas, gas, gas. Apa kabar main musik? Wah, rapi banget hari ini nih. Cakep banget nih, Xiaomi apa sih dulu pekerjaannya? Dulunya nih mereka berempat ini, 5. berlima ini, mereka ini punya ilmu menghilangkan diri. Dulunya. Ini tamu kita gemes banget nih. Ih, bocil. Masih Sering kecil. bikin konten bareng ayahnya dan viral karena kepolosannya. Langsung Ini aja nih dia. dia, Ayah Fahmi dan Sabira. Halo, lihat dulu kayak apa aja. Oh iya, kayak. Aduh. Bapak juga bapaknya. Penjelasan adanya fenomena program TV di Sudah YouTube. 2 bulan publik diharu birukan dengan kasus Contoh video yang saya ambil merupakan channel Kompas TV dengan subscriber sebanyak 14,3 juta subscriber. Contoh video yang saya ambil merupakan full wawancara Kapolri eksekutif soal Sambo, judi sampai polisi bergaya hedon yang memiliki view sebanyak 5,3 juta. Hampir 100 anggota polisi diperiksa karena dugaan menghalang-halangi proses penyidikan. Akankah kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan jadi momentum untuk evaluasi dan Polri berbenah diri? Inilah satu meja The Forum spesial ulang tahun Kompas TV ke-11, Siasat Kapolri Perbaiki Citra. Saya telah bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pak Kapolri, selamat malam. Selamat malam Mas Budiman. Terima kasih. Udah agak cerah kelihatannya ya. Selalu cerah, Pak. Selalu cerah ya. Udah agak lega, semuanya sudah lebih tertata, lebih teratur ya Pak. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi pertanyaan saya Pak, banyak orang bertanya-tanya Pak Kapolri, kenapa sih tragedi Duren 3 dengan Pak Sambo ini bisa terjadi? Jadi memang ini peristiwa yang untuk kami juga terus terang ini pukulan ya. Pukulan? Ya, karena memang di saat kita sedang memperbaiki citra institusi, karena memang dari awal pada saat kita masuk kan kita juga memulai dari
mendengarkan aspirasi masyarakat tentang harapan masyarakat tentang Polri. Kita akan start dari situ dan itu kan kita sampaikan pada saat awal